Saya Lady Nayawan. Saya Randy Kiarnet. Ya, kami berdua mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tepatnya 1 Agustus 2023. Saya kalau ngomong itu selalu berkaca-kaca, sorry. Ya, 1 Agustus 2023, di saat saya saat itu sama Randy, pernikahan kami 9 tahun mau ke 10 tahun lalu. Tepatnya 1 Agustus 2023 di saat kami sedang mencoba untuk memperbaiki rumah tangga kami, memperbaiki dan juga konseling. Tuhan izinkan kami berdua kecelakaan, dan bukan kecelakaan biasa tapi kecelakaan yang cukup besar, cukup parah di kilometer 6 arah Bekasi. Mobilnya terbalik saat itu, dan pasca kecelakaan saya sebelah kiri dari leher kiri L3 sampai kaki kiri saya nggak bisa gerak. Saat itu singkat cerita, suami saya atas kebaikan Tuhan dia nggak apa-apa, dan dia gendong saya dia gendong saya ke rumah sakit. Dan yang saya mau cerita dari sisi saya 32 tahun Kristen, saya lahir dari keluarga Kristen, tapi saya nggak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi hari itu, setelah mobil saya terbalik 5 kali, saya melihat Yesus dalam hidup saya. Saya waktu itu bukan hanya jiwa dan fisik saya yang diselamatkan, karena saya nggak kebayang kalau anak-anak saya nggak ada saya gitu ya. Tapi Tuhan pulihkan luar biasa rumah tangga saya, kehidupan saya, dan saya melihat karya Tuhan yang begitu besar sampai akhirnya saya boleh berdiri di sini. Dan saya cuma mau bilang buat siapapun yang sedang mengalami proses hidup yang Tuhan izinkan, tetap kuat. Karena saya nangis bukan karena saya ingat hari itu, tapi saya melihat karya Tuhan yang terus terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami, bahkan anak-anak, pelayanan dan pekerjaan kami. Tuhan Yesus dahsyat. Silakan biar suami saya juga cerita bagaimana Tuhan Yesus menjumpainya. Langsung aja. Tadi saya cuma mungkin nggak akan banyak bercerita. Saya sama, kita berdua di satu mobil kecelakaan. Bapak Ibu Saudara bisa langsung lihat mobilnya kondisinya seperti ini. Jadi harusnya saya sama istri di kondisi mobil seperti ini tuh kita udah nggak ada di sini, kita udah lewat, udah nggak ada nyawanya. Tapi yang saya bisa ambil kebaikan Tuhan yang Tuhan kasih buat saya, terutama buat saya yang saat itu saya sempat terhilang, saya sempat jadi orang yang paling sombong. Saya sombong dengan dosa dan kesalahan saya anggap nggak masalah. Hidup juga tetap jalan, pekerjaan juga tetap jalan. Apa salahnya buat dosa? Tapi tadi seperti istri saya bilang, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau saya aja hatinya bisa dipulihkan sama Tuhan, saya, orang mungkin yang di tahun 2023 saya ini orang yang paling dibenci, orang yang mungkin dipandangnya sebagai seorang terdakwa, seorang kepala keluarga yang gak patut dicontoh. Seorang bapak yang gak patut dicontoh sama anak-anaknya. Seorang suami yang gak patut disayangi oleh istrinya. Tapi saya juga sampai sekarang masih bertanya-tanya, gimana ya caranya Tuhan? Tuhan kok bisa sih semua dipulihin? Dan yang dipulihin itu bukan cuma hati istri saya, yang dihalusin bukan hati istri saya aja, bukan cuma kita bisa keluar dari kecelakaan maut itu, tapi saya diubahkan. Tuhan kasih lihat ke saya saat kecelakaan itu, hidup dan mati itu cuma selangkah. Hidup dan mati cuma selangkah, dan yang ngatur itu Tuhan. Kita itu cuma ngikut jalannya Tuhan aja. Tuhan suruh saya mati, ya saya mati. Saya tetap hidup, ya saya tetap jalanin hidup. Hidup dan mati itu cuma selangkah. Dan saya udah saat itu momen paling takut saya. Saya lihat istri saya di sebelah saya, keadaannya udah luka, udah nafasnya udah susah.
saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, tolong, kalau saya memang orang berdosa, tolong ambil nyawa saya aja, jangan istri saya. Tapi kalau boleh Tuhan, pulihkan dong keluarga saya. Saya mau restart ulang. Saya mau mulai dari nol lagi sama keluarga saya. Saya mau mulai dari nol lagi sama istri saya, boleh nggak? Saat itu saya nggak tahu keadaan istri saya tuh, nafasnya udah susah, dia juga udah bilang, matanya juga udah gelap. Dia bilang sama saya, Ren, aku mau tidur aja, aku mau merem aja. Saya berdoa, saya minta tolong sama Tuhan, saya nangis sama Tuhan. Dan Tuhan ngomong di hati saya, gak apa-apa Ren, Lady sama aku aja ya. Sama aku aja ya. Kan kamu gak sayang sama dia, kamu sia-siain dia. Daripada nanti kamu sakitin lagi, mendingan sekarang Lady sama saya. Di situ saya baru sadar, hidup saya ini gak ada apa-apanya. Saya ini ciptaan Tuhan, dan saya ini gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Hidup saya, hidup keluarga saya itu semua berkat kasih karunia Tuhan. Kita semua berkat kasih karunia Tuhan bisa ada di sini. Itu yang saya dapat di situ. Dan saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong kasih saya sekali lagi kesempatan. Bukan cuma untuk bahagiain istri saya, tapi kalau tadi kakak WL-nya sempat bilang saya aktor, ya pekerjaan saya aktor. Buat saya ini kesempatan kedua buat saya. Dulu saya di pekerjaan saya, puji Tuhan, Tuhan kasih jalan yang mulus. Sukses, puji Tuhan. Orang kenal saya, puji Tuhan. Orang banyak yang ngefans sama saya, puji Tuhan. Tapi yang di hati saya tuh, saya cuma pengen di kesempatan yang kedua ini, saya nggak mau cuma manusia aja yang ngefans sama saya. Saya pengen Tuhan ngefans sama saya. Jadi nanti saat saya dipanggil, dia bisa lihat saya, dia bisa panggil malaikat-malaikatnya. Tuh, anak saya udah pulang. Saya mau minta tangan di jubah saya. Itu goal saya sekarang. Dan saya pengen fans nomor satu saya istri saya, anak-anak saya. Saya pengen jadi teladan. Jadi perubahan itu yang merubah istri saya juga bukan karena saya, perubahan saya tiba-tiba ke gereja, saya tiba-tiba bertobat, saya tiba-tiba pelayanan. Enggak. Saya cuma bisa bilang enggak. Itu semua Tuhan yang ubahin hati istri saya sampai sekarang. Jadi buat Bapak Ibu, saudara sekalian yang ada di sini, terutama buat istri saya, tadi barusan bagus banget kamu. Aku terharu. Syukurin apa yang Bapak Ibu saudara punya. Karena kita pasti manusia ini masih daging. Kita masih daging, kita masih ada hawa nafsu. Kita masih bisa buat kesalahan. Tapi apa yang udah dikasih sama Tuhan, dan itu keluarga, tolong jaga baik-baik. Tolong jaga baik-baik. Dan untuk para suami, contohnya ada loh di saya. Kalau mau jadi suami yang benar, ikut cara Tuhan Yesus. Jangan jadi harus ngalamin apa yang saya alamin dulu. Jangan jadi Randy yang dulu baru bertobat. Saya harap bisa diambil pelajaran dari kesaksian saya juga, bisa memberkati. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus itu baik, keluarga kami dipulihkan. Saya bisa ada berdiri di sini sama istri saya itu bukan karena kuat gagah kita, bukan karena hebatnya nama kita ini siapa, titel kita, enggak, no. Tapi karena Tuhan yang layakin kita ada di sini. Ya, jadi sebelum tutup mau bilang bahwa
puji Tuhan yang selalu saya syukurin. Saya mengucap syukur kalau Roh Kudus yang Tuhan taruh di hati suami saya di saat badai itu ada, Roh Kudus menuntun suami saya untuk datang sama Tuhan. Jadi setelah kecelakaan itu yang menguatkan saya untuk tetap pulih itu suami saya sudah divonis sama dokter 6 bulan saya nggak bisa duduk karena saat itu kalau saya duduk dipaksa makan tuh saya kesakitan. Saya minum painkiller yang cukup berat bahkan masuk golongan yang golongan C bisa dibilang gitu dalam pengawasan dokter karena saking sakitnya. Tapi puji Tuhan atas kebaikan Tuhan kita berdoa di rumah sakit saat itu kita sepakat suami saya yang bilang ke saya duluan waktu itu kalau mulai hari itu rumah tangga kita bukan lagi punya kita, tapi punya Tuhan. Dan saat itu dia memutuskan untuk sekolah teologi. Saat ini suami saya sedang sekolah teologi, boleh didoain biar tetap kuat. Saat itu kita berdoa dan kita minta ampun sama Tuhan atas semua kenakalan kita. Kita mau jalan sama Tuhan karena setelah dari kecelakaan itu kita tahu yang paling enak, yang paling indah, yang paling nikmat itu cuma ikut Tuhan. Gitu. Kalau saat itu saya juga mau ulang tahun, waktu itu saya 16 Agustus ulang tahunnya. Kecelakaannya 1 Agustus, satu yang Tuhan taruh di hati saya, umur kalau panjang-panjang, umur boleh banyak-banyak, tapi kalau nggak dipakai untuk melayani Tuhan aja berkat itu sia-sia. Ya, betul. Amin. Karena hidup kita punya Tuhan, bukan punya kita. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.